let's go, even a bit will make you KO. Ini segmen gue bikin karena gue males baca berita. Jadi dengan adanya segmen ini, mudah-mudahan informasi seliweran yang lewat bisa kita tampung. Buat lo yang males juga baca berita, biar gue yang bacain. Karena kadang kita hanya concern sama berita-berita yang lagi viral aja. Padahal banyak banget setiap harinya berita-berita yang ciamik untuk kita pelajari atau kita baca, tapi kelewat begitu aja karena kita malas baca. So, welcome segmen yang baru, ngebir, ngebaca berita. Dereng. Yang suka MotoGP, berita ini akan membuat kalian sedikit shock atau bahkan kecewa. Tapi buat lo yang gak suka MotoGP, perlu juga lo dengerin karena ini menjadi destinasi wisata walaupun lo gak suka balap motor. Sebagai orang Indonesia, kita wajib bangga dengan adanya sirkuit internasional Mandalika. Akhir-akhir ini lagi rame banget karena belum lama tes pramusim para pembalap MotoGP di sirkuit Mandalika menuai banyak opini, menuai banyak kritikan dari tim pabrikan bahkan sampai ridernya sendiri. Gue baca salah satu berita yang masuk dalam daftar ngebir, asik, ngebaca berita tentang sirkuit Mandalika. Here we go. Media asing sebut race MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika bakal ditunda hingga 2023. Wow. Kalau ini sampai terjadi, kita bakalan kecewa banget yang udah beli tiket atau nggak kebagian. Walaupun nonton dari rumah, ada kebanggaan tersendiri pada saat rider-rider kelas dunia balap di negara kita, Mandalika, Indonesia. Ini respon MGPA atau MGPA. Gue bacain beritanya. Media asing The Race menyebut race MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika yang sedianya berlangsung pada 18 sampai 20 Maret 2022 bakal ditunda. Alasannya karena sirkuit Mandalika belum benar-benar siap menggelar balapan lepas uji coba tes pramusim MotoGP 2022 yang dilangsungkan di sana pada 11 sampai 13 Februari kemarin 2022. Ada desas-desus beredar di hari terakhir tes pramusim di sirkuit Mandalika bahwa race bakal dipindahkan ke akhir tahun atau ditunda hingga 2023. Tulis The Race. Wah, kalau ini sampai ditunda sampai di akhir tahun 2023, berarti kekangenan kita sama MotoGP atau kebanggaan kita sebagai orang Indonesia sedikit tertunda, guys. Lantas, apa respon Mandalika Grand Prix Association atau MGPA terkait kabar di atas? Wakil Direktur Utama MGPA Cahyadi Wanda menepis isu tersebut. Ia menjelaskan gelaran MotoGP Indonesia pada 18 sampai 20 Maret 2022 berjalan sesuai jadwal. Nah, ini baru angin segar. Ini Direktur Utamanya sendiri yang ngomong ya, Bapak Cahyadi Wanda. Thank you, Pak. Sesuai jadwal, ungkap beliau, Cahyadi Wanda ketika dihubungi oleh MNC Portal Indonesia terkait rumor tersebut. Sebelumnya pada laporan tersebut, The Race menyebut beberapa keluhan yang dialami pembalap saat mentas di sirkuit Mandalika. Ya, dari apa yang gue baca, dari apa yang gue nonton, banyak beberapa rider yang mengeluhkan tentang kerikil, gravel yang tajam, lalu sirkuit yang berdebu. Tapi sebenarnya itu sangat lumrah untuk sebuah sirkuit yang baru, hitungannya baru bulan. Banyak rider mengatakan hal yang sama, tapi nggak juga sedikit rider yang sedikit mengkomplain. Ada juga sebagian yang tidak sabar untuk balik lagi ke Indonesia dan menikmati alamnya sambilan balapan. Sebelum pada laporan tersebut, The Race menyebut beberapa keluhan yang dialami pembalap saat mentas di sirkuit Mandalika. Salah satunya pembalap tim Aprilia Racing Alex Espargaro.
Nah, Alex Espargaro paling kencang menyuarakan ini. Kayaknya dia salah satu atau mungkin satu-satunya rider yang beropini cukup pedas tentang sirkuit Mandalika. Alex Espargaro mengkritisi sirkuit Mandalika yang dianggap licin dan berdebu pada tes pramusim MotoGP Mandalika 2022. Pembalap asal Spanyol itu pun menilai sirkuit Mandalika belum siap menggelar balapan paling bergengsi di dunia tersebut. Ada rasa skeptis di hati Alex Espargaro, entah apa alasannya, pada saat tes pramusim kemarin, karena dia satu-satunya rider yang menurut gue mengomentari tentang sirkuit Mandalika paling pedas di antara yang lain. Walaupun secara tidak langsung mereka sangat menikmati kondisi, kultur, budaya, atmosfer yang ada di Mandalika. Bahkan kearifan lokalnya pun mereka unggah ke story-story Instagramnya mereka. Kita lanjut bacanya. Terkait kabar MotoGP Indonesia 2022 bakal ditunda, Cahyadi Wanda mengatakan MGPA dan Dorna Sport selaku operator balapan akan mengeluarkan rilis. Namun rilis tersebut bukan membahas soal penundaan, tetapi menjelaskan langkah MGPA untuk mematangkan sirkuit Mandalika sebelum MotoGP Indonesia 2022 berlangsung. Jadi sebenarnya nggak ada penundaan sampai di akhir tahun, karena Dorna Sport sendiri selaku penyelenggara berikut tuan rumah MGPA mewakili Indonesia akan mengeluarkan rilis kapan dan pastinya seperti apa. Kita tunggu aja kabar baiknya. Karena kalau melihat track Mandalika ini atau sirkuit Mandalika ini, apalagi khususnya dari atas, ini indah banget guys. Kenapa gue bilang indah? Karena diapit oleh laut dan pemandangan bukit yang kurang lebih mirip seperti di Australia, Phillip Island. Nah, sekarang kita boleh berbangga sebagai orang Indonesia karena kita punya Mandalika International Circuit. Gue lanjut. Nanti akan ada rilis bersama dari kami dan Dorna. Rilis tersebut akan menjelaskan langkah-langkah yang akan kami ambil dalam memaksimalkan sirkuit sebelum balap, sambung Cahyadi. Indonesia memiliki waktu sekitar 5 minggu untuk memaksimalkan kualitas sirkuit Mandalika sebelum dijadikan arena balap MotoGP. Meski mengkritik, Alex Espargaro yakin kekurangan yang ada bisa diperbaiki sebelum balapan resmi digelar. Nah, ini salah satu yang gue bilang tadi. Walaupun rider mengkritik secara teknis, tapi mereka juga sabar untuk balik lagi ke Indonesia dan menikmati balapan sambilan itu. Kita lanjut di ngebir berikutnya. Ngebak. Berita berikutnya tentang perseteruan antara Jering SID dan Adam Denny. Wah, ini sih seru banget karena gue kurang lebih ngikutin hal ini dari awal sampai yang kedua. Ini jatuhnya pelaporan yang kedua. Jakarta, Majelis Hakim mencecar Gede Aryastina alias Jering SID terkait bukti percakapannya bersama Adam Denny yang berisi kalimat kasar. Jering mengatakan bahasa seperti itu biasa dia gunakan dalam kesehariannya. Ya iyalah, seorang rocker bahkan punker penyanyi anak dan ngeluarin kata-kata kasar, nggak usah baper. Awalnya hakim bertanya tujuan Jering menelpon Adam Denny dengan nada tinggi dan menggunakan kalimat kasar. Hakim mencecar apakah itu dimaksudkan untuk menekan Adam Denny agar mengaku telah menghilangkan akun IG Jering atau tidak. Pertama, saya bertanya, Adam, apakah kamu ada keterlibatan dengan akun saya? Kan dia bilang tidak. Terus kenapa kamu nyerang-nyerang saya di kolom komentar? Setanya, apakah kamu dibayar oleh si A atau si B? Apakah kamu punya kepentingan tertentu? Kenapa kamu nyerang-nyerang akun saya, dan setelah kita debat kenapa akun saya tiba-tiba hilang? Jelas Jering saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 14 Februari 2022. Jadi kalau kita flashback, memang perseteruan ini udah lama banget
terjadi antara Adam dan Jering. Terakhir itu by phone, DM-an yang membuat Jering dilaporkan kembali. Pada kalimat yang disebutkan tadi itu tujuannya apa sebenarnya? Tanya hakim lagi. Ya hanya ingin minta penjelasan, kata Jering. Sebenarnya karena dia mengaku orang IT, jawab Jering. Jering pun mengatakan gaya bicaranya kepada orang lain memang seperti itu. Dia mengatakan tidak ada niat untuk menakuti Adam Denny. Jujur yang mulia, saya di Bali, gaya bahasa saya memang seperti itu, kata Jering. Tidak ada maksud menakut-nakuti karena dari awal dia bilang udah berani. Kan saya tanya, berani gak kamu ke Bali? Ngomong depan saya, kita berdua. Dia bilang berani Bli. Dia bilang berani berkali-kali, lanjut Jering. Diketahui pada sidang sebelumnya jaksa sempat memutar percakapan Jering dan Adam Denny. Berikut rekaman percakapan tersebut. Halo, ini Jering. Oh siap Bli, siap. Kamu ada masalah apa sama saya? Nggak ada Bli. Ngomong depan saya, ketemu depan-depanan, udah selesaikan secara laki. Kalau memang ada masalah, ayo. Enggak ada. Tapi Bli, Jering menjawab, Bip, aku tahu cara kau bekerja ya. Kamu jangan pura-pura tit ya. Sini kau, ya ketemu. Adam menjawab, nggak ada, saya nggak ada masalah, saya cuma nanya, tapi Bli kan responnya begitu. Jering menjawab kembali, kamu respon apa? Kamu siapa? Adam menjawab, saya kan nanya baik-baik. Jering pun berkata, kau siapa? Mentang-mentang bisa main hacker, dikit-dikit ganggu akun orang. Tit kau, sini kau. Adam menjawab kembali, ganggu akun siapa saya Bli? Saya nggak ada ganggu akun siapa. Jering kembali menjawab, berani nggak kau ketemu saya? Adam menjawab, berani. 2 kali dia menjawab berani. Ayo, oke, datang besok, datang ngomong depan saya. Adam menjawab kembali, berani. Cuma untuk misalnya kapan-kapannya nggak bisa. Jering jawab, banyak tit kau. Sini kau, tak tunggu di sini. Masalahnya apa Bli? Kan saya nanya baik-baik. Maksudmu apa? Ngebela-bela selebriti. Bli, dengerin saya dulu. Saya nggak ada kenal sama orang yang disindir. Merasa seleb, kau disuruh sama orang seleb untuk belain mereka? Enggak ada. Saya bisa buktikan saya tidak disuruh oleh siapapun Bli. Dan menjawab. Lalu Jering berkata, sini kepalamu, tak injek di trotoar. Adam menjawab kembali, saya bisa buktikan saya tidak disuruh siapapun Bli. Jering kembali berkata, kau bisa ngomong apa aja. Tit, sini ngomong depan saya. 2 hari kalau kau nggak datang berarti kau memang tit. Ini banyak kata-kata yang gue sensor karena yang nggak pantas buat dibaca. Dalam sidang ini Jering didakwa melakukan pengancaman berisi kekerasan terhadap Adam Denny Garaka. Jering melakukan itu menggunakan ponsel milik istrinya atas nama Nora Chandra Dewi alias Nora Alexandra. Jering didakwa melanggar pasal 29 Jungto pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya disebut Undang-Undang ITE serta pasal 27 ayat 4 Jungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Perseteruan Jering sama Adam Denny ini akan terus berlanjut, nggak tahu sampai kapan. Tapi itulah 2 berita menarik yang bisa gue bacain di Ngebir kali ini, ngebaca berita. So, see you guys on the next Ngebir.